Salam selamat sore sahabat misi dimanapun Anda berada, bersama kami kembali Agustina Belanang dan Edi Sotopo dalam pelayanan misi Kalimantan. Saat ini kami berada di kota cantik Palangkaraya. Barusan beberapa menit yang lalu kami mendapat kabar dari rekan-rekan persekutuan dan pelayanan bahwa di salah satu daerah di Indonesia yakni Malang barusan terjadi gempa yang sangat menghebohkan, dan goncangan dari gempa itu dirasakan oleh beberapa daerah sekitarnya. Sekarang saya mau bertanya, ada banyak polemik, ada banyak masalah yang sedang dialami dan terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu kita digegerkan dan dihebohkan dengan adanya teroris demi teroris, dan sekarang terjadi lagi gempa, seolah-olah bangsa ini ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi pertanyaan saya begini, kira-kira bagaimana kita menyikapi masalah demi masalah yang sedang terjadi di negara kita ini sesuai dengan sudut pandang iman Kristen? Oke, sahabat misi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah masalah itu terus silih berganti. Seperti itu ya. Baru-baru di NTT ada banjir bandang. Iya betul. Ya, banyak korbannya. Dan itu belum selesai. Lantas hari ini baru jam-jam kurang lebih 15 setengah menit. jam ya, setengah jam yang lalu terjadi gempa yang cukup besar, ditimbulkan dari sebelah laut di Malang. Itu ya. Kenapa itu terjadi? Semua terjadi karena memang dunia ini baru diuji oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya teruji imannya. Sebelumnya kita lihat bom yang ada di gereja Katolik. Lantas sesudah bom ada lagi juga teroris seorang wanita. Dan ini semua terjadi begitu saja. Tuhan izinkan itu terjadi supaya setiap orang percaya bangsa Indonesia ini diuji untuk kesatuan dan persatuannya. Supaya memang kita harus satu pandang. Indonesia bagi kebesaran nama Allah, bagi nama Tuhan. Sehingga dengan demikian terus dicoba. Bukan masalah dekat dan jauh dari Tuhan. Tetapi sekarang bagaimana kedekatan Anda secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang menentukan. Iman Anda tidak ditentukan dengan kejadian demi kejadian itu. Tapi iman Anda ditentukan bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat Anda mempunyai hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu baik, maka kejadian sejahat apapun, seburuk apapun, Anda tetap bisa mengucap syukur. Karena hanya dengan pengucapan syukur itu, maka Tuhan itu nampak. Tidak mungkin Anda bisa mengucap syukur kalau setiap peristiwa Anda lalui, Anda hanya mengeluh. Dan itu disebut sebagai orang fasik. Orang fasik bukan orang yang tidak percaya. Justru banyak orang yang percaya tapi fasik hidupnya. Mereka seringkali hanya sering mengeluh. Kami di sini bersama dengan di mana ini saudara kami, yaitu Ibu Kasih Deda. Ya, kami nginep di rumah beliau. Kalau dipikir kami tidak mengenal, tapi sekarang kami bisa bersaudara. Kami bisa nginep di sini di satu desa apa nih? Bukan desa, ini bagian di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan besok kami akan kembali, kami akan ke Lahai, lantas kami ke Buntok. Semuanya diuji, tidak ada hal yang instan, tidak ada hal yang buruk pada saat Anda melihat Tuhan itu baik. Saya kira itu. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum ya. kita akhiri perbincangan kita pada sore ini mengenai apa yang barusan terjadi yang dialami oleh banyak saudara-saudara kita yang ada di Malang dan sekitarnya. Kira-kira dari sudut pandang Alkitab, apakah kejadian demi kejadian yang terakhir ini sering terjadi itu tersurat atau tersirat sebelumnya di dalam Alkitab? Ya, itu diantaranya dia adalah tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman dimulai 2000 tahun yang lalu pada saat perjanjian baru itu dimulai. Kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu adalah akhir zaman. Dan itu ditandain akhir zaman akan banyak gempa bumi, kejadian demi kejadian, orang jahat semakin jahat, orang kudus semakin kudus. Makanya setiap kita menjaga hidup kita,
menjaga kehidupan kita supaya terus kita kudus, menguduskan bukan hanya kudus dalam perlakuan, tapi di dalam pikiran, di dalam hati kita kudus selalu. Oke, Oke? kalau begitu boleh kita simpulkan bahwa hari-hari ini terakhir kita memasuki masa-masa akhir zaman. Kira-kira apa yang harus kita buat sebagai orang percaya, baik secara gereja maupun secara individu ataupun secara komunitas kekristenan, menyikapi peristiwa demi peristiwa dan kejadian-kejadian yang sangat menggoncangkan dan mungkin menakutkan bagi sebagian banyak orang. Ya, secara pribadi saya sampaikan kepada setiap saudara yang sudah dipilih Kristus. Firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau Anda dipilih, Anda jangan goyah seperti yang tadi saya katakan. Dengan keadaan kondisi apapun juga, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah mengeluh. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah tetapkan. Karena tentang gempa bumi, tentang gunung meletus, tentang perang dan lain sebagainya, itu sudah disuratkan. Bahkan orang membunuh orang itu dipikir beribadah. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Jadi sehingga dengan demikian kita bertambah bijak dalam iman, pengharapan, bertambah tetap di dalam pengharapan, dan bertambah kuat. Jaga kesehatan keluarga, dan terus jaga kesehatan keluarga. Karena kalau Anda sehat, Anda bisa berbuat apa saja, Anda makan apa saja enak. Saya kira begitu, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.